Permintaan maaf diberikan usai Jokowi menerima Rismon di rumahnya 12 Maret 2026. Jokowi pun sebut pertemuannya dengan Rismon berlangsung biasa saja. Sementara soal permohonan restoratif justice Rismon, Jokowi menyerahkan ke kuasa hukumnya. Datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Rismon Sianipar, salah seorang tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi menundukkan kepala dan memohon maaf ke Presiden ke-7 Indonesia itu demi mendapat restorative justice. Apakah restorative justice merupakan solusi elegan atau sekedar jalan pintas hukum? Kita akan bahas bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008 hingga 2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Pak Susno, seperti apa permintaan maaf ini memberikan dampak pada status tersangka Rismon Sianipar? Baik, Mbak Anneke ya, selamat sore juga pada pemirsa. Ya, jadi kita bahas tentang restoratif justice, kita singkat saja RJ. RJ di dalam hukum acara pidana Indonesia yang baru ya, KUHP tahun yang sudah berlaku sejak awal 2023 ini memang diatur dan dikenal itu. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada penyelesaian perkara yang diatur oleh hukum, artinya yang sesuai dengan hukum, yaitu prosesnya sebagaimana diatur dalam KUHP, mengadakan minta maaf dan dimaafkan, kemudian pidananya sesuai dengan ancaman hukum yang maksimal berapa dan seterusnya, kemudian bisa dilakukan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan bahkan tingkat di persidangan gitu. Itu bisa dilakukan. Itu artinya secara hukum itu bisa dibenarkan untuk perkara ini. Nah, mungkin karena ini tersangkanya bukan satu, bukan dua, gitu kan tiga ya, cukup banyak ya. 2 orang sudah melakukan restoratif justice sebelumnya, yaitu Pak Egy Sujana sama DHL ya. Terus sekarang nyusul satu lagi Pak Rismon gitu. Dan tadi kita dengar Pak Jokowi menerima dan menyerahkan kepada pengacara. Pengacaranya tentunya memproses lebih lanjut kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Tapi saya yakin bahwa ini tuntas secara hukum gitu. Nah, tinggal sisa 2 lagi. 2 lagi ini ingin lanjut dia karena yakin gitu dengan apa yang diyakininya gitu, apa yang disaksikannya, dan apa yang dikatakannya gitu. Nah, ini jalan perkaranya. Nah, timbul pertanyaan mungkin, apakah dengan adanya sekian tersangka mengadakan restoratif justice, sedangkan yang 2 tidak, apakah perkara ini, artinya apa yang disangkakan yang awal dari perkara ini tentang fitnah, tentang penyebaran nama, pencemaran nama baik, tentang undang-undang ITE, itu terbukti apa tidak dilakukan oleh tersangka. Nah, yang bisa mengatakan bahwa peristiwa pencemaran nama baik, kemudian palsu atau tidak ijazah dan sebagainya, itu tidak dibuktikan di dalam restoratif justice ini. Pembuktiannya di pengadilan gitu. Baik, artinya bagaimana dengan nasib pembuktian kasus ini sendiri, Pak Susno? Karena kalau kita berkaca terhadap awal dari kasus ini kan sebenarnya menyangkut sejarah bangsa sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Kasus ini kan masih jalan karena masih ada tersangka ya. Nah, tentang apakah misalnya Pak Rismon yang terakhir ya, Rismon Sianipar mencabut perkataannya, kemudian mengatakan
bahwa buku yang ditulis itu tidak benar dan sebagainya, itu kan versinya dia. Demikian juga untuk dua tersangka yang terdahulu. Nah, tentang persoalan pencemaran nama baik bagi dua tersangka yang ada, ini masih ada dua problem pokok ya bagi dua tersangka ini, yaitu satu Pak Roy Suryo, satu Ibu Tipa ya, Dokter Tipa. Ini masih. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Mon, gua pikir lo Rembo, taunya Rembo dari gorong-gorong mental ayam sayur. Rismon dikerjain sama Mas Wapres, dikasihnya pers dan digotongnya bersama pengacara sampai jauh ke mobil. Malu sekali menurutku. Pantun yang cocok untuk Rismon, kucing Anggora, bulunya lebat, sangat suka memakan donat. Aku kira orang yang hebat, namun rupanya hanya pengkhianat. Sampai kapanpun kemunafikan, kemusukan dan sejenisnya pasti akan mencari jalan yang keluarnya sendiri. Rismon menjijikkan, ngapain bikin penelitian, lebih berharga jadi pemulung daripada peneliti seorang Rismon. Gak sayang Mon, perjuanganmu didahsyat, jangankan penjara, ternyata mental tempe. Kasihan Pak Rismon, harga dirinya diamankan dengan parsel. Malunya sampai kesilit Mon. Rismon mental parsel, sedang itu perlu karena membutuhkan kebenaran. Rismon mau buat buku, mengkonter bukunya sendiri, terus yang mau beli siapa? Anehlah, jika kalau emang ada jasanya, nggak mungkin sampai sidang di mana-mana teman-teman diadu tetap ijazah nggak mau diperhatikan, perlihatkan. Rismon jadi Rismona. Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan mafia pemalsuan ijazah, walaupun langit runtuh hukum harus ditegakkan. Dulu garang Mon, nggak taunya cuma tikus nyemplung got. Seiring waktu fitnah akan kalah dengan kebenaran. Makan limau sambil mancing, kemarin bersuara harimau, sekarang suara kucing. Rismon cuek dan siap dicaci maki, yang penting pundi-pundi melimpah. Rismon telah gagal mewujudkan cita-citanya, mentalnya tidak siap berhadapan dengan tantangan yang sesungguhnya, memilih jadi loser. Pak Susno dibilang begono, sekarang begini. Stop membahas Rismon, jadi jangan kasih panggung lagi biar namanya hilang di telan waktu. Gak penting banget bahas nih orang. Sekolam dengan si Raja ngibul untuk menutupi kepalsuannya. Inilah dua makhluk yang menghinakan sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Hilang sudah martabat serta jati dirinya oleh perilaku busuknya sendiri. Lawan zombie Mon. Rismon memang pengecut. Saya kira peneliti profesional, ternyata gadungan kampungan. Diintimidasi dikasih cuan. Yang benar forum pengadilan yang ditunggu Pak Jokowi, biar NKRI puas sepuas-puasnya. Lebih kasihan lagi bagi orang yang tak pernah dikasih nur sama Allah SWT, mandi sehari 3 kali pun tetap buram karena ordelir dalamnya jelek tidak baik. Ini namanya cerai hidup mantap. Amarekan yang seprofesi, yang sepaham, yang sejawat aja berkhianat. Kemungkinan bisa berkhianat kepada bangsa dan tanah air. Seperti orang yang di Inggris itu tuh. Kasihan dan malu-maluin. Menjijikkan sikap Rismon Hasyani, seberapapun yang dia dapat untuk jual diri ini tidak akan jadi berkah. Semoga hukuman pada Pak Rismon diringankan. Salut pada Pak Rismon, sadar akan kesalahan yang telah dilakukan adalah sifat manusia yang baik. Gusti demi dunia setitik rela mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Biarkan saja masing-masing orang akan menanggung akibat perbuatannya. Tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun. Rismon termulia yang berhasil menyusup perintahnya Jokowi. Harga dirinya seharga parsel. Susno menceleng gak bagus diundang, mirip bukan bekas penyidik. Tinggal berharap pada jaksa dan hakim, moga-moga selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Kalau fulus yang bermain permasalahan pun jadi mulus, yang dilakukan oleh si akal bulus. Si krisis moneter masih hidup, Ocos katanya lebih baik mati dari jadi pengkhianat. Alhamdulillah, syukur. Rismon bak makan buah semalakama. Tekanan riwayat pendidikan di Jepang jadi senjata kubu Jokowi menekan Rismon. Kalau termun otaknya didengkul lah, Rismon otaknya di mana ya? Rismon pengkhianat 11 triliun %. Di mana-mana pakai topi terus Mulyono. Kenapa dengan kepalamu mul-mul?
King Rismond, mahkotamu posisi sedang proses antar COD. Good job King, semua terkocek pada waktunya. Susno, ini pendapat kau berubah-ubah. Pak Susno masih dengan gaya yang suka melirik. Hehe, Bapak sehat selalu. Pak Susno, kok tumben bilang kasihan sama Rismond? Dari dulu mereka menghujat Pak Jokowi, kok nggak pernah bilang kasihan Pak? Pak Susno, ucapannya selalu tegak lurus dan dapat dimengerti oleh publik, sehingga Pak Susno itu sangat layak untuk menjadi penasihat Polri. Makasih. Perjuangan Rismond sebelumnya sangat jelas, kalau sekarang semakin tidak jelas dan semakin berat karena pikiran yang bertentangan dengan hatinya. Padahal masyarakat ingin yang tampil ex oleh Polri, ergo Seno yang memberikan statement. Susno dulu bela Rismond, katanya peneliti, tapi peneliti salah. Jadi apa Susno? Dalam suatu perjuangan akan ada pengkhianat di dalamnya. UGM sudah katakan asli, mau apa lagi? Lanjutkan hukumnya lah. Datang aja ke pengadilan, jelaskan ijazahnya. Mantap Pak Susno, masih selaras dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Semakin banyak yang minta RJ tidak membuktikan ijazah ini asli, tapi menimbulkan tanya, ada apa dengan ijazah ini? Semengerikan itu kah? Tumben Pak Susno argumennya bijak, salut, kali ini sangat realistis. Ini baru gender polisi yang berpegang teguh dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kagum sama Pak Susno begitu bijak menjawab pertanyaannya, selalu berdasarkan fakta hukum. Mohon harga dirimu kau tukar dengan parsel parah. Tanda-tanda kiamat dalam hukum di negeri ini. Mudah-mudahan para pemimpin negeri cepat sadar dan kembali ke sasar hukum dalam undang-undang dasar dalam negeri ini. Momon jujur, penelitian abal-abal nggak benar, banyak salah, bohong, tipu-tipu, maka minta maaf sama JKW dan GIP. Jadi triul dong. Pak Susno lah Pak Jokowi dicaci hampir 10 tahun loh. Assalamualaikum, semoga Pak Susno dilindungi oleh SWT, semoga Pak Susno tetap di akal sehat, amin. Orang minta maaf dan mengakui kesalahannya itu bagus, bukan malah dihina. Yang sakit hatinya tak berujung ngumpul di sini. Sepertinya Dokter Tifa mulai goyah, jangan-jangan nyusul ikut jejak Bang Rismond. Rakyat lebih berani menghadapi masalah sendiri tanpa diwakili orang lain. Kok katanya orang pintar diwakili sih, berarti yang bercerdas siapa dong? Musuh pengusaha yang memang susah, banyak tekanan keluarga. Pak Susno 2G orang baik, andai saja semua polisi aktif saat ini seperti beliau. Jokowi sok masang muka melas, sok spoken, aslinya licik. Rismond pengkhianat perjuangan ERT, cari cuan kali ya. Jokowi tidak perlu teriak tiap hari karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, salam akal waras. Terlepas RJ, rakyat waras tetap berharap tuntaskan bongkar skandal ijazah palsu Jokowi agar ada kepastian.